semuanya, balik lagi dengan saya Teddy Gunawan, motor program lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Waduh, padat Senen. Oke, biasa sambil melakukan perjalanan ke tempat kerja, daripada gabut kita sharing-sharing, cek dulu ke kiri. Nah, ngomong-ngomong masalah perjalanan ya, seperti biasa ini belum tuntas nih saya ngomongin agresivity ya, karena masih berkembang pertanyaannya. Pertanyaannya sekarang saya mau bahas, Om, apakah upgrade CVT bisa menaikkan top speed? Waduh, saya pikir polisi, ternyata security. Nah, ini jalur Subang meskipun jalur provinsi tapi kurang lebar menurut saya sih. Nah, jadi kalau pertanyaannya, Om, apakah upgrade CVT bisa menaikkan top speed? Jawabannya langsung saya jawab bisa ya, bisa. Tapi, nah ada tapinya, ya kan? Bagaimana caranya? Oke, nah ini tolong disimak ya baik-baik. Saya juga mungkin akan istilahnya pelan-pelan jelasinnya. Jadi untuk upgrade CVT ngejar top speed, karena pada dasarnya biasanya upgrade CVT itu lebih identik dengan memperbaiki akselerasi untuk motor standar ya. Lain cerita kalau motor udah kenceng, motor balap, motor yang udah kenceng itu beda hal ya. Nah, untuk motor standar sebenarnya memindahkan tenaga. Kalau di motor biasa sih seperti penggantian gear ya, penggantian ukuran gear gitu kan. Jadi kalau kayak di sepeda gitu, semakin kecil depan, semakin besar belakang, itu ringan, bagus untuk akselerasi. Tapi kalau misalkan semakin kecil yang belakang, semakin besar yang depan, itu bagus untuk top speed dan untuk bagus untuk top speed gitu ya. Nah, jadi begitupun dengan CVT ya. CVT kalau misalkan kita mau top speednya bagus, gampang caranya. Tinggal rollernya dari standar diberatin. Misal standarnya NMAX 13, dibikin jadi 14 atau 15, itu bisa. Top speed saya yakin naik. Tapi bawahnya pasti lemot. Atau top speed pasti nambah. Tapi dari nol, dan untuk menggapai top speednya lama, keburu belok, nanti jalannya nggak ada yang panjang dan kosong gitu ya. Aduh, ini banyak ini, bentar. Jadi seperti itu. Terus yang enak buat atas bawah yang mana? Ya ukuran standar itu. Itu si insinyur udah menghitung tuh yang sesuai dengan tenaga motor tersebut. Ya seperti itu, seperti standar motor kalian gitu kan. Seperti halnya NMAX, yang cocok untuk NMAX itu rollernya pakai 13 gitu loh. Nah, ketika kita merasa bahwa akselerasinya kurang bagus, biasanya upgrade CVT diringankan, misalkan rollernya 2 gram depan, mau rata mau silang dengan yang ori boleh. Itu memperbaiki, jadi tenaganya dipindahin ke bawah sedikit gitu loh. Karena misalkan jalannya jarang yang lurus. Nah, saya mah Om jalannya lurus-lurus panjang-panjang, lihat juga trafficnya gitu, kepadatan kendaraannya. Seperti halnya nih saya ke Subang nih, ini tuh jalannya kalau cuma dilihat kasat mata ya, jalannya banyak yang lurus. Tapi meskipun lurus, banyak yang menghalangi gitu loh, banyak lalu lintasnya padat. Jadi menurut saya jangan cuman, kecuali jalurnya panjang tapi kosong terus, kan nggak gitu kalau di jalan ya. Ini saya tuh kan, ini harusnya gas nih, tapi banyak mobil, banyak motor, jalannya sempit. Jadi kalau saya setting di sini ngejar top speed, saya yakin bawahnya lemot. Giliran padat seperti ini agak lemot nih gitu kan. Ini pun sama. Saya ada di 2 track yang berbeda ya. Kalau ke arah Pleret, Yamaha Arena Pleret biasanya kerja, itu cenderung banyak belokan dan tanjakan. Kalau ke Subang cenderung jalannya lurus dan panjang, meskipun ada beberapa yang belok-belok ya. Nah, kadang-kadang saya juga pusing gitu, mau setting ke arah Subang atau setting ke arah Pleret. Nah, biasanya ada yang dikorbankan. Jadi kalau mau sempurna, saya pengen atas bawah stop and go bagus, agak susah itu kalau hanya dengan upgrade CVT ya.
paling bisa juga salah satunya diperbagus dan satunya jangan terlalu jelek gitu loh maksudnya. Misal kalau seringnya di Pantura, seringnya maju langsung gaspol terus, boleh. Tambahin berat roller, boleh. Tapi kalian cobain untuk menggapainya, dirasa sangat berat atau enggak, sangat lemot atau enggak. Kalau sangat lemot ya sudah, biarin standar. Tapi kalau dirasa udahlah, meskipun sedikit lemot tapi nyaman buat saya, ya udah silahkan. Biasanya kalau nggak salah sih sekarang ada roller 14 Fagio kalau nggak salah ya, Fagio 14 kalau nggak salah, bisa dipasangin di NMAX tuh. Kalau yang sering jalurnya lurus, istilahnya sedikit hambatan gitu ya, bisa. Lalu Persipiti belakang biarin aja standar. Kalau untuk top speed nggak usah dikerasin ya. Kalau dikerasin itu biasanya justru buat akselerasi kalau dikerasin, apalagi ditambah panjang untuk akselerasi biasanya. Nah, jadi untuk ngejar top speed itu Persipitinya biarin standar, rollernya diberatin kalau dirasa memang. Atau bisa juga dengan formula, saya pernah nyobain pernya pakai yang 1000 rpm, misalkan kalau NMAX nih ya, pernya 1000 rpm, rollernya diberatin. Kalau menurut saya sih, saya nggak nyaman aja bawah lemot itu. Wih, kok salah jalan, saya lupa. Tuh kan. Jadi kalau saya sih nggak terlalu manjain top speed ya, karena memang tracknya juga jarang yang kosong gitu kan. Tuh kan, ketemu mobil gini, gas lagi, itu lebih boros nanti bensinnya. Nah ini kan kosong nih, saya bisa gas. Tapi ini jujur aja, saya korbanin bawahnya sedikit, karena saya sering ke Subang, jadi bawahnya nggak terlalu galak-galak amat. Kalau saya kejar top speed, ke Subangnya enak, ke Pleret kurang enak. Makanya saya juga ini belum pasti sebenarnya formulanya. Ini saya pakai 11.7 nih. Atasnya, nah ini kan kosong nih, kan bisa digas. Tuh. Nah, tapi tiba-tiba ada apa? Aduh, ada jariah dulu bentar. Ini bisa digas lagi. Paling di seperti ini, dan kalau di tempat saya jarang ketemu dengan trek-trek yang lurus seperti ini. Jadi tadi jawabannya udah tahu ya. Kalau mau top speed naik, di ini aja, apa, rollernya tambahin berat aja, mulai dari tambahin 1 gram sampai 2 gram atau sampai 3 gram juga boleh. Nah nanti kalian yang tahu, menurut kalian wah ini nggak nyaman nih, bawahnya lemot banget, ya udah balikin lagi aja ke standar gitu. Tapi kalau mau akselerasi, udah ada ya formulanya ya. Nah ini kan bingung saya juga tuh, nggak ada, menurut saya sih nggak ada yang meski ya memang untuk kepuasan ya. Kadang-kadang kita pengen punya motor yang top speednya kenceng banget gitu ya. Iya sih, cuman istilahnya pakainya di mana gitu bos. Nah kan tetap aja ya, bukan misalkan kalau misalkan kayak barusan nyalip padahal gas aja, nggak bisa aja dia tiba-tiba belok. Kalau saya sih lebih menghindari lah ya, lebih menghindari apa, hal-hal yang tidak diinginkan lah, lebih hati-hati. Nah ini juga udah 100, 103. Menurut saya sih untuk harian yang jalan-jalan gitu ya, cenderung capek gitu. Masa sih mau lari-lari 100 setiap hari gitu, enggak juga gitu. Nah ini bisa sebenarnya ini bisa nih di gaspol nih lebih dari 110. Oh kan 115 tuh, udah belok lagi. Jadi kalau misalkan rollernya diberatin itu ya seperti itu. Baru mau nyampe misalkan berapa, kan ada ya NMAX yang sampai 130. Kalau masih baru ya, tapi kalau kesini paling juga 120, 117 itu udah menurut saya sih wajar lah ya, dengan kondisi part yang sudah dipakai gitu. Tuh kan ada back marker lagi, harus berakselerasi lagi. Jadi kebayang kalau rollernya diberatin, nanti begitu istilahnya apa ya, kita rem berakselerasi lagi, nah di situ yang capeknya gitu. Nah kan harus kalau udah naik gini mah roller berat enak gitu.
Tapi begitu banyak mobil, banyak kendaraan lalu lintas padat, stop and go, itu agak repot ya. Tinggal kalian tentuin aja banyakan di mana. Wah, jalannya cenderung kosong, cenderung lurus, saya mau naikin rollernya, silakan. Karena enak atau tidak enaknya bukan menurut saya, menurut kalian ya. Jadi jangan tanya ke saya, Om, saya pakai roller ukuran segini cocok nggak? Jangan nanya cocok ke saya. Kalau misalkan gimana racikannya, misalkan ukurannya masuk akal atau tidak, layak dicoba atau tidak, saya bisa jawab. Tapi kalau nanya cocok enggak, saya nggak tahu ya. Yang tahu kalian. Nah, ini juga kan agak nanjak, berakselerasi, kita harus gas lagi gitu kan. Nah, ini juga saya lagi cari racikan dulu ya, yang benar-benar enak gitu ya. Nah, bisa nggak top speednya naik gitu? Kalau mau enak, akselerasi bagus, top speednya bagus, ya biasanya sih upgrade-nya CVT sama mesin, sama kelistrikan juga, pengapian. Kalau mau enak kan nggak bisa cuman upgrade CVT ya, harus yang lain juga gitu. Knockout as juga harus diganti, itu baru. Kalau cuman main CVT, saya pikir tetap salah satunya ada yang dikorbankan, meskipun nggak mesti dikorbankan banget gitu ya. Artinya mau cukup nonjol di top speednya, silahkan main roller berat gitu ya, tapi ya bawahnya pasti agak lemot gitu. Kalau mau main akselerasi, atasnya mungkin sedikit dikorbankan. Tinggal kalian yang tahu mana yang lebih sering dipakai, mana yang jarang dipakai, ya itu mungkin yang sedikit dikorbankan gitu loh ya. Oke, mudah-mudahan vlog ini bermanfaat dan bisa dimengerti. Subscribe untuk update informasi selanjutnya. Terima kasih and bye-bye.